Tapi cemburu itu wajar. Kenapa? Karena kita ini istri-istri zaman sekarang ini cemburu nggak sama suaminya? Cemburu. Padahal suaminya bukan nabi. Bayangkan, ini udah suami nabi lagi. Kan double. Cinta sebagai suami dan juga cinta sebagai nabi. Kira-kira nabi jadi suami sempurna apa enggak? Dicemburuin wajar. Makanya cemburu istrinya nabi itu luar biasa. Itu Siti Aisyah pernah ketika cemburu mengatakan, mau apa ngomongin yang tua itu, udah diganti yang lebih bagus sama Allah Ta'ala. Nabi berubah wajahnya. Dia mengatakan, demi Allah tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Dia yang percaya dengan aku ketika semua orang mendustakan aku. Dia yang memberi aku hartanya ketika semua orang mengharamkan hartanya untuk diberikan kepada aku. Ada Khadijah itu punya tempat yang istimewa di hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu dengar tentang Khadijah aja, itu Nabi SAW itu beliau kemudian mengingat Khadijah terus seperti itu. Nabi ketika Fathu Makkah, Nabi SAW tinggalnya di mana? Nabi kan punya rumah di Mekah kan? Nabi di Mekah kan dirampas. Ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad tinggalnya di mana? Enggak tinggal di rumahnya, enggak tinggal di rumah termewah yang ada di Mekah. Beliau tinggal di Hujun. Mana Hujun? Hujun itu tempat di situ dimakamkan Khadijah. Sampai Khadijah sudah wafat aja, Nabi Muhammad milih tempatnya di situ. Anda bisa bayangkan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya kita belajar dari Siti Khadijah. Siti Khadijah. Yang suami belajar dari Nabi, yang istri belajar dari Siti Khadijah. Yang namanya cinta sehidup semati itu ya Rasulullah sama Siti Khadijah. Itu cinta sehidup semati. Bayangkan cintanya Nabi sama istrinya yang sudah wafat bisa membuat cemburu istrinya yang masih hidup. Bayangkan coba, cintanya sama istri yang udah gak ada, udah wafat, tapi bisa buat cemburu semua istri-istri yang masih hidup. Karena tulusnya dan kesetiaan Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah itu insyaallah Nabi SAW itu dapat putra ya dari beliau. Itu pernah Siti Aisyah, pernah ketika itu Siti Aisyah ketika itu kemudian pernah ini ya biasa membuli Siti Fatimah. Bilang begini, istrinya Nabi yang perawan ya cuma aku. Nabi yang perawan ya cuma aku. Sengaja ngerjain. Siti Fatimah kemudian setelah itu ngomong sama Rasulullah, Rasulullah ini Aisyah begini. Kata Nabi, nggak apa-apa, bilangin yang dapat perjakaannya Nabi Muhammad ya cuma ibuku, bilangin itu aja. Jadi Nabi ngajari Siti Fatimah untuk membalas Siti Aisyah ketika itu. Jadi kalau Siti Aisyah satu-satunya perawan, dan tapi kalau Siti Khadijah satu-satunya yang menikah dengan Nabi ketika itu belum pernah menikah dengan siapapun. Dan subhanallah Rasulullah SAW itu sebelum Khadijah udah pernah ngelamar perempuan lain. Ketika itu Rasulullah SAW udah ngelamar Ummu Hani, tapi ditolak karena Ummu Hani sudah dijodohkan sama orang lain. Akhirnya takdirnya Nabi SAW itu menikah dengan Siti Khadijah, yang akhirnya kisah cintanya sampai sekarang masyhurnya itu luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Jadi silakan ada pertanyaan. Nanya langsung boleh, mau tanya pakai kertas juga boleh. Silakan. Mau nanya langsung boleh, tanya pakai kertas juga boleh. Pokoknya kurang lebih ini sudah 35 menit kita ceramah, 20 menit materi, yang sisanya nanti untuk tanya jawab sampai jam 5:30. Ya kan? Setengah 6 nanti persiapan buka bersama di depannya, Zat. Buka bersama di depan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Mau pakai kertas juga boleh. Yang via medsos
juga saya coba antum cek selalu ada yang lihat dari IG-nya Masjid Kotak mau nanya boleh, ada dari IG UMH 110 mau nanya juga boleh, silakan. Pertanyaan bebas. Siapa nama suami Siti Khadijah yang sebelumnya? Saya lupa namanya, itu ada dua orang suami Khadijah yang sebelumnya, saya lupa namanya, tapi dua-duanya juga pria baik juga pria baik juga. Yang satu nggak salah juga kaya, suami Khadijah yang sebelumnya. Setelah itu Siti Khadijah nggak menikah lagi sampai nunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih ceritanya kurang lebih seperti itu. Silakan, ada yang mau nanya atau ada yang pakai kertas? Bisa dioper. Gimana saja mau pakai kertas? Apa dioper-oper ke depan nanti kita terima juga boleh. Apakah Siti Khadijah pernah marah dengan Nabi dan bagaimana Nabi menyikapinya? Nah, kalau istri Nabi yang lain marah sama Nabi pernah. Tapi kalau riwayat Khadijah marah dengan Nabi itu nggak pernah. Nggak ada riwayatnya. Khadijah nggak pernah marah dengan itu dan Nabi pun juga nggak pernah marah dengan Khadijah. Khadijah nggak pernah marah dengan Nabi dan Nabi pun juga nggak pernah marah dengan Khadijah. Nggak pernah. Karena memang Siti Khadijah ini luar biasa, perempuan yang luar biasa. Jadi tidak pernah ada sesuatu yang membuat Nabi marah. Kalau istri yang lain ada pernah Nabi marah sama istri dan itu wajar, tidak mengurangi kemuliaan istri Nabi. Jadi Nabi pernah ketika itu mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan juga pernah. Mendiamkan istri itu selama 1 bulan itu juga pernah. Itu ketika itu karena memang ada satu konflik. Juga pernah Rasulullah SAW ketika itu pernah juga ada istrinya Nabi yang cemburu dan itu didamaikan sama Nabi SAW, itu juga pernah. Pertanyaan, mau tanya boleh tidak minum obat biar mempercepat haid di bulan Ramadan? Kalau minum obat untuk yang berurusan dengan menstruasi ketika bulan Ramadan, gimana hukumnya? Hukumnya boleh-boleh saja, mengkonsumsi obat tidak masalah. Namun hanya saja, kenapa? Apa alasan mengkonsumsi obat? Oh, biar bisa ibadah. Memangnya kalau perempuan menstruasi nggak bisa ibadah? Perempuan menstruasi juga bisa ibadah. Nerima takdir kalau dirinya menstruasi itu ibadah. Itu ibadah. Nyiapkan buka puasa untuk suaminya itu ibadah. Dengerin pengajian itu ibadah. Sedekah itu ibadah. Zikir, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu semuanya ibadah. Jadi perempuan juga sama, sekalipun menstruasi juga ibadah dan juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nggak hanya dicari dengan ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, baca Quran, iktikaf, nggak cuma itu. Baca Quran nggak cuma itu. Lailatul Qadar itu pun juga bisa dicari dengan kita berbuat baik pada orang lain. Malam ganjil, mijetin suaminya, saya niat mau khidmat nyenengin kamu mas, khidmat sama suaminya, kata itu juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Itu nggak ada masalah ya. Itu mungkin. Ya. Yang pertama adalah pada bulan Ramadan kan setan-setan itu kan dihukum. Apakah kita tetap untuk dianjurkan membaca perlindungan dari setan itu? Yang kedua, seandainya kita sahur cuma kita lupa niat
sebelum saya coba. Ini ada nyiapin kertas ya? Udah nyiapin? Coba apa dikumpulin di depan semua, nanti dijadiin satu kasih ke saya ya. Kalau ada yang nyiapin di depan semuanya, nanti jadi satu. Ya, apa sambil nyiapin kertasnya, saya jawab pertanyaannya dulu. Jadi begini, syaitan dibelenggu ketika bulan Ramadan. Belenggu ketika bulan Ramadan. Arjuna, ambilin kertasnya. Ambilin kertasnya nih, yang timbaknya nih. Ambilin, kasihin ke depan. Ya. Jadi syaitan dibelenggu ketika bulan Ramadan. Masih tidak kita pernah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi makna hadis syaitan dibelenggu di bulan Ramadan itu maknanya adalah satu, dengan mengatakan memang betul semua syaitan dibelenggu. Terus kok orang masih maksiat? Nah, orang itu masih maksiat kenapa? Karena pengaruh dari hawa nafsunya yang sudah dididik sama syaitan 11 bulan. Biasanya dua komponen ini kerjasama, nafsu, setan kerjasama. Ya, ini tim solid untuk menyesatkan. Tapi ketika bulan Ramadan setan dibelenggu total sehingga cuma nafsu yang bekerja. Jadi pengaruh godaan setan masih ada. Sama kayak begini. Pernah dicubit, orang tuh dicubit tangannya, tangan dilepas, rasa sakitnya masih ada nggak? Lah, bekas-bekas dari gangguan syaitan itu masih ada dalam diri manusia. Sehingga sekalipun itu Ramadan dibelenggu tetap bermaksiat. Itu satu. Yang kedua dia mengatakan bukan semua syaitan, tapi syaitan yang kelas-kelas kakap, yang kelas-kelas teri masih berkeliaran. Itu yang goda. Jadi kalau Ramadan masih maksiat, berarti kalah sama setan kelas teri. Nah, dengan syaitan kelas teri. Gitu. Nah, sekarang di mana kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim masih perlu atau tidak? Ya masih perlu. Kenapa? Karena kalau syaitannya sekalipun udah dibelenggu, pengaruhnya kan masih ada. Jadi kita tetap minta perlindungan dari syaitan ataupun dari apapun upayanya. Syaitan dari sebelumnya masih pengaruh pada diri kita, kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, orang puasa wajib niat, man lam yubayyiti siyama fil lail fala siyama lahu aw kama qala. Nabi bersabda, yang tidak menginapkan puasa, maksudnya tidak menginapkan niat puasa di malam hari, maka dia enggak dapat pahala puasa. Gimana berarti? Ya harus niat itu letaknya di dalam hati. Ada orang makan sahur. Nah, ketika makan sesuatu ada kerentek gak di hatinya? Ini gak boleh sampai adzan subuh, atau nanti ini untuk agar semakin kuat untuk ibadah biar gak lapar. Ada kerentek itu gak di hatinya? Kalau memang ada kerentek hati seperti itu, maka itu sudah jadi niat. Tapi kalau los, gak mikir sama sekali, pokoknya makan gak eling poso sama sekali, dan ini kasusnya langka, cuma pernah ada yang begitu, ya itu berarti ya gak niat. Nggak niat berarti hari itu tetap seperti orang yang puasa, nggak makan nggak minum, tapi dia nanti wajib untuk qadha. Gitu ya. Izin bertanya, Habib, bagaimanakah kiat-kiat dalam memilih jodoh? Ini satu sesi sendiri ini. Bagaimana ikhtiar seorang wanita untuk mendapatkan jodoh yang soleh? Kita coba bareng. Oke. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, memilih jodoh yang baik itu gimana? Yang pertama, Nabi berkata, idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatah. Lihat dari sisi agamanya dan lihat dari sisi amanatnya. Orang ini kalau mau nanti kalau mau tahu orang itu baik atau tidak, lihat circle pertemanannya gimana, satu. Yang kedua, lihat bagaimana kesehariannya. Udah lihat pun
itu belum tentu yang tampak seperti apa yang aslinya. Gimana kita masih sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala agar kita diarahkan untuk mendapatkan ini betul-betul baik atau enggak ya buat aku. Kalau hasil istikharah nanti ada kemantapan hati, maka berarti insya Allah itu sudah jadi jodoh yang terbaik. Kemudian sekarang kita mesti mau ikhtiar gimana nih biar jodoh solehnya ini datang. Nah, ada doa yang ketika Nabi Musa alaihissalam membaca doa ini, maka Nabi Musa dapat jodoh, dapat kerja, dapat rumah. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini ada di surat Al-Qasas. Qasas ayat berapa Ustaz? Coba dicarikan. Enggak salah ayat 24 atau 54. Itu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa enggak punya rumah, enggak punya pasangan, enggak punya kerja. Baca doa ini dapat pasangan, dapat rumah, dapat kan kerja. Surat Al-Qasas ayat 24. Al-Qasas ayat 24. Itu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Gitu. Itu mungkin. Kemudian lebih tua mana Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Aisyah? Fatimah dan Sayyidah Aisyah. Insya Allah lebih tua Sayyidah Fatimah ya. Betul, Sayyidah Fatimah daripada Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Fatimah itu lahir pada 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Nabi. Lahir Sayyidah Fatimah di situ. Lebih tua Sayyidah Fatimah. Gitu. Itu mungkin. Kemudian ada lagi. Ada menanya lagi. Nah, kita lihat jam juga. Ya, masih ada 9 menit. Yang di sini nggak ada mau nanya? Nggak ada titipan kertas lagi? Nggak ada kita. Yang di medsos ada yang nanya Ustaz? Nggak ada. Yang hadir ada mau nanya? Kalau nggak ada, kita akan baca pertanyaan dari para pemirsa online. Oke, banyak pertanyaan tentang masalah puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil ataupun menyusui jika tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib puasa. Mampu puasa tidak wajib berpuasa. Namun nanti wajib untuk ganti. Wajib untuk ganti. Utama itu qadha'nya, bukan beda. Qadha'nya itu yang paling penting. Qadha'nya itu yang paling penting. Itu qadha'nya. Wajib untuk qadha'. Dicicil akan 1 bulan 3 hari, bulan depannya 3 hari. Bisa begitu. Itu bisa begitu. Muhabbat ataupun menyusui. Kemudian setelah itu kalau memang udah menyusui itu tidak puasa hanya khawatir sama anaknya. Saya tidak khawatir diri saya, tapi saya hanya khawatir sama bayi saya. Gimana? Maka kewajibannya qadha plus fidyah. Tapi rata-rata kan khawatirnya sama dirinya kan, diri dan bayi dua-duanya kan. Jadi fokusnya mungkin banyak ke qadha, wajib untuk qadha.
Ya, yang bayarnya fidyah saja itu orang yang nggak bisa puasa, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Berarti orang sakit yang nggak ada harapan sembuh, komplikasi, jantung, gula, paru-paru basah, kencing manis, kencing pahit, komplit dari satu zakat. Itu komplikasi. Ini obatnya satu apotek yang diminum sama dia. Sekali minum kayak makan kacang, buluk. Ini nggak bisa puasa ini. Kalau puasa, wassalam dia. Itu baru dia bayar fidyah. Atau orang sudah usia sangat tua bayar fidyah. Bayar fidyah pakai apa? Pakai beras mentah yang udah dimasak. Beras mentah itu bayar fidyahnya pakai beras mentah. Jadi gini, harinya dan hari yang sudah dilewati, jangan hari yang belum dilewati. Ini hari ke berapa? 11 kan? Anda bayar fidyah untuk 10 hari kemarin boleh. Tapi bayar fidyah untuk 20 hari yang akan datang nggak boleh. Paham ya? Hari yang sudah dilewati itu baru boleh dibayarkan fidyahnya. Fidyahnya beras. Ukurannya 7,5 ons sampai 8 ons. 7,5 ons sampai 8 ons. Gitu. Itu ya. Jadi perempuan yang enggak puasa karena hamil atau menyusui, maka utamanya adalah dia qadha. Kalau memang dia enggak puasa karena khawatir dirinya atau khawatir dirinya dan bayinya. Itu mungkin berkaitan dengan permasalahan puasa. Permasalahan zakat, jangan lupa bayar zakat. Ada zakatul abdan, zakat fitrah, ada zakatul amwal, zakatnya harta. Yang punya toko, yang punya tabungan, yang punya ternak, kalau memang memenuhi kriteria wajib zakat, maka harus dibayarkan zakatnya. Harus dibayarkan zakatnya. Misalkan punya tabungan 100 juta, bayarkan zakatnya 2,5%. Bayarkan lebih 2,5 juta. Itu ya, punya tabungan 200 juta, berarti zakatnya kurang lebih 5 juta. Itu kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu. Itu bayar zakatnya, jangan sampai nggak bayar zakat. Nggak bayar zakat. Ada zakatul abdan, zakat fitrah, ada zakat mal. Ini paketnya beda. Zakat fitrah itu nggak harus punya duit. Bayi itu dikeluarkan zakatnya. Ada bayi misalkan Ramadan ini lahir, malam hari raya bayinya masih ada, keluarkan zakatnya. Yang keluarkan siapa? Ya orang tua. Berapa zakatnya? 2,5%. Syukur-syukur digenepin jadi 2,5 kilo. Syukur-syukur digenepin jadi 3 kilo. Wallahu a'lam bishawab. Rasa cukup karena memang belum, masih 4 menit lagi ternyata. Ada lagi yang mau nanya? Yang puasa juga boleh. Fidyah apakah harus dibayarkan di bulan Ramadan? Enggak harus. Yang penting jangan sampai datang Ramadan tahun depannya. Ya, fidyah enggak harus di bulan Ramadan. Kasihkan ke siapa fidyahnya? Ke fakir miskin. Ke fakir miskin. Siapa fakir miskin? Fakir orang yang enggak punya penghasilan atau penghasilannya enggak sampai setengahnya dari kebutuhan hidup. Miskin penghasilannya ada tapi nggak mencukupi kebutuhan hidup. Taunya gimana? Diukur aja. Anda lihat, misalkan pekerjaan buruh anak 5. Ini kalau diukur, walaupun nanti kadang dapat rezeki karena orang soleh beda lagi, tapi ukuran kacamata kita ini orang kurang, itu kita kasih zakat. Ini yang kita kasih zakat. Atau kita kasih fidyah, fakir miskin. Utamakan fakir miskin dulu. Mana fakir miskinnya siapa? Cari kerabat dulu. Kalau adik kita miskin, kakak kita miskin, kasih ke mereka, jangan kasih ke orang lain. Kalau maaf mertuanya miskin, kasih ke mertuanya. Masa mertua kasih zakat? Gak apa-apa, yang penting gak usah ngomong ini zakat, jangan tersinggung dia. Ngasihkan zakat tuh gak harus ngomong kalau ini zakat. Gak harus ngomong, gak usah ngomong. Kerabat, perhatikan kerabatnya dulu. Kerabatnya dulu, ada yang miskin. Misalkan kerabat yang nggak wajib dinafkahi boleh kita kasih zakat. Ingat ya, kerabat yang tidak wajib dinafkahi boleh kasih zakat.
Jadi kalau misalkan yang nggak mampu itu yang wajib nafkah seperti bapak ibunya nggak mampu, nggak boleh ngasih uang zakat. Tapi kalau Pak D, Pak Le, Bude, Bule, sepupu, 2 pupu, 3 pupu, ipar, mertua, ponakan, itu nggak apa-apa kalau kita kasih zakat. Itu nggak apa-apa. Tapi nggak usah bilang zakat ya. Ini zakat, tersinggung dia. Jadi kasih aja. Kalau udah keluarga saya mampu semuanya, udah kalau gitu keluarga mampu semuanya, kalau gitu kasih ke tetangga. Tetangga dulu. Lihat perhatikan tetangga sekitar. Kenapa kok disyaratkan sholat jamaah itu diantaranya kata para ulama biar orang kumpul serawung di masyarakat tahu ini miskin ini mampu. Mereka kalau mau ngasih zakat tahu tetangga yang nggak mampu siapa. Tahu dia. Kita kalau lagi waktu yang mau bayar zakat saya panggil orang di kampung yang terpercaya, saya panggil. Kamu kira-kira di kampung kita yang fakir miskin ada berapa orang? Ada ini. Catat namanya, titipkan kasih ke mereka. Itu namanya zakat begitu, kasih kepada orang yang nggak mampu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah semua ilmu kita dapat di pertemuan kali ini dapat ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita semua insyaallah akan menjalani puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya dan semuanya jadi orang yang dapat ampunan Allah, rahmat Allah, terbebas daripada api neraka dan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya